Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Hidayah dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Universitas Syahwala. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan tentang ekosistem. Pertanyaan pertama adalah, interaksi antar komponen dalam ekosistem dapat berupa interaksi antar komponen biotik, biotik abiotik, dan abiotik abiotik. Jelaskan masing-masing contoh interaksi antar komponen tersebut, baik yang positif maupun negatif. Interaksi antara komponen abiotik contohnya yaitu interaksi antara batu dan air. Batu dapat mempengaruhi kecepatan arus air sungai. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik contohnya interaksi antara tumbuhan air dan air sungai. Tumbuhan membutuhkan air untuk dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut dapat larut di dalam air. Interaksi antar komponen biotik contohnya yaitu udang dan ikan. Udang dapat dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Soal nomor 2 yaitu kerusakan ekosistem dapat terjadi akibat bencana dan faktor manusia. Menurut Anda, mana yang lebih berdampak negatif bagi ekosistem? Jelaskan alasannya. Dampak negatif pada ekosistem lebih besar terjadi pada faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contoh, penebangan hutan. Soal nomor 3. Dalam menentukan kawasan konservasi untuk melindungi ekosistem, faktor apa saja yang perlu diperhatikan? Kelimpahan dan penyebaran suatu spesies dalam ekosistem ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya serta kondisi faktor kimiawi dan fisis yang harus berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh spesies. Soal nomor 4. Dalam proses suksesi pada organisme yang mampu tumbuh secara cepat maupun lambat, faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Soal nomor 5. Berikan beberapa contoh adaptasi fisiologi dan tingkah laku. Contoh adaptasi fisiologi yaitu 1. Raflesia menghasilkan bau busuk untuk menarik perhatian lalat atau serangga dalam mencari makanan. 2. Cumi-cumi akan menghasilkan tinta apabila merasa terancam oleh predator. Contoh adaptasi tingkah laku. 1. Pohon jati akan menggugurkan daun saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, cicak memutuskan ekornya saat dikejar oleh predator. Sekian video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.